Terlihat telapak tangan berwarna hitam pecah di depan semua orang yang menyaksikan pertarungan ini. Bagaimana ini mungkin? Hunyu terlihat terkejut ketika menyaksikan serangannya tidak berdampak apa-apa terhadap Xiaoyan. Apakah klan Hun Anda hanya memiliki taktik seperti ini saja? Ini benar-benar mengecewakan saya, ucap Xiaoyan yang terlihat baik-baik saja setelah menerima serangan kuat dari Hunyu. Xiaoyan, kamu seharusnya tak terlalu sombong, ucap Hunyu. Xiaoyan hanya tertawa melihat ekspresi dari Hunyu yang masih terpercaya kalau dirinya baik-baik saja. Tidak berselang lama, Hunyu kembali menyerang Xiaoyan, namun dengan kilat Xiaoyan dapat menyerang serangan dari Hunyu kembali, dan kali ini Xiaoyan membalas serangan tersebut, dan alhasil Hunyu terpental mundur ketika menerima serangan balik dari Xiaoyan. Semua pandang mata yang melihat kejadian ini sangat terkejut ketika Hunyu dengan mudah dapat dikalahkan oleh Xiaoyan. Ah, mana mungkin ini terjadi. Hunyu sangatlah kuat, tetapi dia dapat dikalahkan dengan mudah oleh Xiaoyan, ucap Jiu Peng. Apakah kamu juga ingin mencobanya? Terlihat Xiaoyan mengarahkan pandangannya kepada Jiu Peng. Mendengar ini, Jiu Peng hanya terdiam, kemudian dia bergumam, takkan ada kesempatan untukku hari ini untuk mengalahkannya, dan kurasa hanya tetua agung dalam suku yang bisa mengalahkannya, gumam Jiu Peng. Tidak berselang lama, kemudian tiba-tiba tanah bergetar di area tersebut. Semua orang segera mundur dan ternyata itu adalah pohon bodhisattva yang perlahan terkubur kembali ke dalam tanah. Xiaoyan yang menyaksikan kejadian ini hanya bergumam, pohon bodhisattva, terima kasih banyak, semoga di masa depan kita bertemu lagi, gumam Xiaoyan. Terlihat ada sedikit penyesalan di raut wajah Xiaoyan. Akhirnya pohon bodhisattva menghilang, ditelan kembali oleh tanah. Xiaoyan menghela napas dan tak lama kemudian ekspresi Xiaoyan berubah ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi semakin sempit. Kejadian itu seperti sesuatu penjara yang perlahan menyegel mereka semua di dalamnya. Xiaoyan melihat ke arah asal-usul fluktuasi tersebut dan ternyata kejadian ini adalah ulah Jiu Peng yang memanggil kepala suku berikutnya dari suku Heaven Diamond Phoenix. Lalu dia berteriak pada Hunyu. Hunyu, kenapa kamu juga tidak segera bertindak? Ucap Jiu Peng. Hunyu hanya tersenyum, dia sepertinya sudah menyadari akan kehadiran seseorang yang bisa mengalahkan Xiaoyan. Kemudian tak lama di samping Hunyu muncul satu sosok elit Banseng. Hunyu, tidak kuduga, bahkan kau tak sanggup mengatasi Xiaoyan, ucap sosok misterius tersebut. Maaf penatua, kecelakaan terjadi, kalau tidak saya tak akan repot-repot memanggil Anda ke sini, ucap Hunyu. Kemudian Hunyu menjelaskan dia sepertinya berlatih selama 1 bulan di bawah pohon bodhisattva dan kekuatannya melonjak naik ke tingkat bintang Dozun. Selain itu dia juga memiliki sejumlah benih bodhisattva di tangannya. Penatua Gu, Anda harus turun tangan untuk merebutnya, ucap Hunyu. Oh, pantas saja, saya tidak menyangka bocah kecil itu menemukan keberuntungan yang begitu besar, ucap Guyu. Sementara itu, kelompok Xiaoyan sedikit muram ketika menyaksikan bahwa sosok elit Banseng telah muncul di hadapan mereka semua. Ah, Jingaba sialan itu telah memanggil seseorang ahli dari klan mereka rupanya, ucap Guhua sambil marah ketika melihat ini. Dan di samping Guhua terlihat ekspresi Guking dan yang lainnya juga sangat suram. Tidak ada gunanya, ruangan di sini telah disegel oleh sosok ilusi surga Phoenix yang dipanggil oleh Jiu Peng, dan tanpa seizinnya fluktuasi penjara segel ini tak akan dapat dihancurkan, ucap Xun Er. Di sisi lain, Guyu hanya tertawa, dia mulai mengamati semua sosok yang ada di sana, kemudian dia melirik Xun Er dan berkata, rupanya ada beberapa pemuda dari klan Gu ikut berpartisipasi juga di sini, ucap Guyu. Penatua Gu, jangan buang-buang waktu dengan mereka semua yang dari klan Gu. Situasi mungkin berubah jika Anda menunda ini. Pertama-tama kita harus menangkap Xiaoyan terlebih dahulu, ucap Hunyu. Tidak mudah bagi pria tua ini untuk datang ke tempat ini. Kamu harus berhenti mendesakku, ucap Guyu. Aku sangat tidak menyangka bahwa klan Xiao dapat menghasilkan seseorang seperti kamu setelah mereka kehabisan garis keturunan mereka. Betapa tidak terduga cukup banyak ahli dari klan Hun kami mati di tangan Anda. Namamu kini sudah cukup terkenal di kalangan klan Hun, ucap Guyu sambil menatap kepada Xiaoyan.
Xiaoyan terlihat tanpa ekspresi. Dia menyadari kesenjangan kekuatan yang cukup jauh. Dia juga merasakan tekanan aura yang sangat mengerikan keluar dari tubuh Guyu. Kemudian Guyu berkata, "Nama saya adalah Guyu, namun Anda bisa memanggil saya dengan Tianjun kedua. Mungkin Anda sedikit akrab dengan gelar tersebut dibandingkan harus mengingat nama saya. Dan meskipun saya telah maju ke kelas Banseng, saya lebih suka jika semua orang memanggil saya Sain Guyu," ucap Guyu. "Apa? Tianjun kedua?" Semua orang terlihat kaget ketika mendengar gelar ini. Di sisi lain, Xiaoyan juga sedikit terkejut. Dia kemudian bergumam, "Setelah masalah ini selesai, saya akan segera memperbaiki hati bodhisattva, karena hanya dengan naik ke kelas Banseng, saya tak perlu takut dengan aula jiwa," gumam Xiaoyan. Kemudian Guyu berkata, "Baiklah, perkenalan dan kata pengantar sudah selesai. Sekarang saatnya kau tentukan pilihanmu. Ikut bersamaku ke klan Hun dengan baik-baik, atau aku akan menyiksamu dulu dan membawamu paksa ke klan Hun," ucap Guyu. Ekspresi Xiaoyan sedingin es. Dia segera menoleh ke arah Sun Er dan berkata, "Sun Er, bisakah Anda tahan dia sebentar? Saya akan menyiapkan sebuah serangan yang bisa memaksanya untuk mundur," ucap Xiaoyan. Sun Er terlihat mengangguk ketika mendengar permintaan dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan berkata, "Berhati-hatilah menahannya," ucap Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Guyu berkata, "Apakah Anda akan menggabungkan api surgawi?" ucap Guyu menatap tajam pada Xiaoyan. Guyu terlihat tak gentar dan berkata kembali, "Saya ingin tahu mengapa setiap ahli kembali dengan kegagalan dan terluka setelah menerima gabungan api surgawi darimu. Sekarang saya ingin mencobanya langsung. Cepat gabungkan dan buat serangan paling kuat untukku," ucap Guyu. Kemudian Guyu menatap Sun Er dan berkata, "Anda juga adalah orang yang paling berpotensi di klanku. Meskipun banyak yang bilang Anda keturunan dari surga, namun untuk saat ini kemampuan Anda belum cukup untuk melawan saya," ucap Guyu. Tanpa menunggu lama, kemudian Sun Er segera menyerang. Dia mengeluarkan nyala api surgawi berwarna emasnya untuk menyerang Guyu. Itu memang kaisar emas membakar api surgawi. Xiaoyan terlihat sedikit tertegun ketika melihat Sun Er mengeluarkan api surgawinya. Memang layak untuk klan Hun memiliki warisan misterius seperti api surgawi ini, ucap Guyu. Kemudian Guyu berkata kembali, "Aku pun sering mendengar kabar tentang api surgawi jenis ini. Dikatakan bahwa nyala api surgawi ini dapat membakar doki yang sangat kuat. Sekalipun saya jadi ingin mencobanya langsung," ucap Guyu. Pertarungan pun dimulai, serangan demi serangan beradu. Keduanya terlihat sedikit imbang di pertarungan awal, sedangkan semua yang melihat pertarungan ini sedikit menyipitkan mata ketika melihat doki yang sangat kuat beradu. Di sisi lain, terlihat Guyu sedikit merajutkan alisnya. Dia kemudian berkata, "Memang benar, rumor tentang nyala api surgawi ini sangatlah menakutkan. Namun potensi Anda sekarang belumlah cukup. Anda belum bisa mengontrolnya dengan sempurna. Jangan harap bisa mengalahkan saya sekarang," ucap Guyu. Kemudian sebuah serangan dilancarkan Guyu mengarah kepada Sun Er. Untuk menahannya, Sun Er kemudian mengeluarkan formasi nyala api surgawi emasnya. Di saat serangan itu dilancarkan, Guyu kembali berkata, "Lihat dan saksikanlah, formasi kebanggaanmu akan hancur oleh seranganku. Untung saja kau bukanlah elit Banseng. Jika seandainya kau elit Banseng, aku pasti akan kewalahan," ucap Guyu. Maaf saja, sayangnya saya tak berniat mengalahkanmu. Saya hanya perlu menahanmu saja," ucap Sun Er dengan acuh tak acuh. "Bagaimana Xiaoyan, sudahkah kau menggabungkannya? Saya sudah sedikit bersabar menunggu serangan dari Anda. Kuharap seranganmu tak akan mengecewakan saya," ucap Guyu sambil menatap Xiaoyan. Sementara itu, terlihat Xiaoyan sudah hampir selesai menggabungkan keempat nyala api surgawi, ditambah satu nyala api surgawi palsunya. Total ada 5 nyala api surgawi yang dia gabungkan untuk membentuk sebuah serangan bunga api lotus. "Tenang saja, seranganku kali ini tak akan mengecewakanmu," ucap Xiaoyan sambil tersenyum kecil kepada Guyu. Kemudian Xiaoyan berkata kembali kepada Sun Er, "Sun Er, segeralah mundur, sekarang giliranku," ucap Xiaoyan. Mendengar ini, kemudian Sun Er berkata, "Baiklah Xiaoyan Gege," ucap Sun Er. Terlihat sebuah serangan bunga api lotus segera Xiaoyan lepaskan ke arah Guyu. Dengan cepat serangan tersebut mengarah kepada Guyu.
Di sisi lain, semua kelompok Sioyan dan kelompok Sun Er segera mundur sangat jauh dan Guyu masih terlihat tenang. Dia berkata, "Sioyan, kurasa ini pertama kalinya kau melawan elit Banseng. Kalau begitu, izinkan saya menunjukkan kekuatan sesungguhnya dari elit Banseng padamu," ucap Guyu. Terlihat sebuah armor 10.000 tulang jiwa diciptakan oleh Guyu untuk menahan serangan dari Sioyan. Dan tak lama, dua serangan mulai beradu dan ternyata bunga api lotus Sioyan bisa dihentikan oleh jurus Guyu. Meskipun efeknya terlihat Guyu memuntahkan darah dari mulutnya, namun dia masih bisa berdiri kokoh. Sementara itu, semua orang dari klan Hun sangat senang ketika melihat ini. Guyu pun tersenyum dan berkata, "Anda memang layak, namun kemampuan Anda sekarang belumlah cukup untuk membuat saya harus mundur. Sekarang Anda harus ikut bersama saya ke klan Hun. Anda tak bisa menolak karena kekalahan sudah jelas di tangan Anda," ucap Guyu. Kemudian Guyu melancarkan kembali sebuah serangan kepada Sioyan. Sioyan terlihat sudah kelelahan dan tak bisa menghindarinya. Namun tidak berselang lama, Yalau datang dan menahan serangan tersebut. Semua pihak dari klan Hun dan Guyu sangat terkejut ketika melihat kedatangan dari Yalau. "Guyu, Anda benar-benar tak tahu malu mengerahkan semua kekuatanmu untuk melawan generasi muda seperti ini," ucap Yalau. "Guru, mengapa Anda datang ke sini?" ucap Sioyan yang terlihat kaget ketika melihat Yalau ada di sana. "Apa, Yao Chen?" Terlihat Guyu sangat terkejut. "Kamu telah tinggal di wilayah kuno ini terlalu lama dan saya merasa khawatir, makanya saya menyusul Anda ke sini dan kulihat kemampuan Anda sudah meningkat pesat hanya dengan beberapa bulan ini. Ini di luar dugaan saya," ucap Yalau sambil tersenyum. Dan di sisi lain, kelompok Sun Er terlihat menghela napas lega ketika melihat kedatangan dari Yalau. "Guyu, kamu bisa dianggap sebagai generasi tua di wilayah dataran tengah ini, jadi akan lebih baik jika melawanku," ucap Yalau sambil menatap Guyu. "Aku tidak peduli kau mau beranggapan seperti apa, selagi misi kami bisa diselesaikan cara apapun itu tidak masalah buat kami," ucap Guyu sambil tertawa. Yalau pun terlihat tertawa dan berkata, "Aku hampir lupa, memang klanmu adalah klan yang tak tahu malu. Kau pikir dengan menggertak generasi muda dengan begitu sombongnya, kau sungguh mengecewakanku. Mari kita bertarung dan lihat sampai mana kekuatan yang kau sombongkan itu," ucap Yalau. "Yao Chen, kau seharusnya tak bertindak arogan seperti ini di hadapanku. Para ahli dari klan Hun saya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan papilion paling star Anda. Apa yang Anda akan lakukan kalau saya memanggil penatua yang lain ke sini?" ucap Guyu sambil tertawa. "Saya tidak takut dengan klan Hun Anda," ucap Sun Er yang geram dengan omongan Guyu. Tidak berselang lama, ada sosok yang tertawa dan berkata, "Tidak diduga tempat ini begitu ramai rupanya." Ternyata sosok tersebut adalah penatua Tong Xuan yang telah dipanggil oleh Sun Er. "Ah, penatua Tong Xuan," ucap Sioyan. "Kita bertemu lagi anak kecil," ucap penatua Tong Xuan. Kemudian Tong Xuan melirik Yalau dan berkata, "Ini sepertinya Yao Junji, bukan? Orang yang namanya mengguncang dataran tengah saat itu. Sepertinya saat ini lebih cocok saya memanggilmu Sain Yao," ucap Tong Xuan. Yalau hanya menangkupkan tangannya dan tersenyum ketika mendengar ini. Terlihat pula semua orang dari klan Gu menghampiri penatua Tong Xuan dan menyambutnya. Lalu Tong Xuan mengarahkan pandangannya kepada Guyu dan berkata, "Klan Hun rupanya makin sombong saja," ucap Tong Xuan. Sementara itu, semua orang dari klan Hun segera menghampiri Guyu dan bertanya, "Penatua Gu, apakah kita perlu memanggil penatua yang lain ke sini?" tanya Hun Yu. Guyu kemudian berkata, "Apakah Anda melihat hati Bodhisattva?" tanya Guyu. Hun Yu dengan nada rendah berkata, "Saya tidak menemukannya," ucap Hun Yu. "Kalau begitu, tak ada gunanya kita memanggil penatua yang lain. Mari kita mundur, tak ada pertarungan jika sesuatu yang diperebutkan tak sebanding. Kurasa penatua Hun yang lain juga akan berpikiran sama denganku," ucap Guyu.
Terlihat Hunyu sedikit tak rela dengan keputusan Guyu, namun dia tanpa daya hanya bisa menurutinya. Kemudian sebelum Guyu mundur, dia berkata pada Tong Xuan, "Tong Xuan, jangan berpikir saya mundur karena takut akan kedatanganmu. Saya hanya tak perlu melakukan pertarungan ini jika tak ada imbalannya. Dan kau Xiaoyan dan Yao Chen, Anda harus bersiap-siap menghadapi kehancuran kalian. Kami pasti akan segera menghancurkan pavilion paling star kalian karena kalian sudah berani berhadapan dengan kami," ucap Guyu. "Anda jangan khawatir, kami siap kapanpun jika Aula Jiwa ingin menyerang kami. Jangan harap kami akan berdiam diri saat itu," ucap Yalao. "Semoga saja kamu masih bisa percaya diri seperti sekarang. Pada waktunya tiba, kami dan Aula Jiwa akan segera datang ke tempat Anda," ucap Guyu. Kemudian terlihat Guyu dan yang lain segera bergegas pergi. Xiaoyan berkata dengan lemah, "Maaf guru, saya tidak bisa membunuhnya," ucap Xiaoyan. "Jangan khawatir, dengan melukainya saja kau sudah membuatku bangga. Lagian jika mereka memutuskan untuk pergi, kita tak bisa berbuat banyak sekarang. Mereka akan memanggil penatua yang lain jika kita memaksa mencegatnya," ucap Yalao. "Ya, benar sekali apa yang dikatakan Yao Chen. Klan Hun bukanlah klan biasa. Mereka dipenuhi dengan orang-orang misterius. Jika kita menghadapi mereka dengan gegabah, kita sendiri yang akan dirugikan. Dan karena pohon bodhisattva sudah menghilang, kita harus segera kembali ke tempat kita masing-masing sekarang," ucap Tong Xuan. Terlihat Sun Er masih ingin bersama dengan Xiaoyan, namun dia tak punya pilihan. Kemudian dia berkata, "Xiaoyan Gege, kau harus berhati-hati. Klan Hun sangat berpikiran sempit dan mereka akan segera membalas dendam atas apa yang mereka telah dapatkan. Anda telah menyebabkan kerugian yang sangat besar untuk mereka. Mereka pasti akan sangat marah dengan ini dan mereka pasti akan datang ke pavilion paling star Anda," ucap Sun Er. Xiaoyan hanya mengangguk. Dia bergumam kembali, memang tak ada pilihan lain. Dia harus segera memperbaiki hati bodhisattva untuk bisa naik ke kelas Banseng. Jadi dia bisa mengantisipasi masalah yang akan terjadi di masa depan, gumam Xiaoyan. Kemudian penatua Tong Xuan berkata, "Tenang, kami akan memantau pergerakan dari klan Hun. Kami juga klan Gu takkan berdiam diri karena kami tahu mereka juga menginginkan batu giok dewa kuno yang ada pada Anda. Kami takkan berdiam diri jika mereka menyerang Anda karena kami takkan rela jika batu giok dewa kuno jatuh ke tangan mereka," ucap Tong Xuan. "Terima kasih penatua Tong Xuan." Terlihat Xiaoyan sedikit lega ketika mendengar ini. Kemudian kedua kelompok berpisah dan kembali ke tempat masing-masing. Sun Er dan yang lain kembali ke klan Gu, sedangkan Xiaoyan dan yang lain kembali ke pavilion paling star. Waktu pun berlalu. Terlihat di sebuah tempat Yalao memberikan sebuah kotak yang berisi pil bodhisattva kepada Xiaoyan. "Apakah ini pil bodhisattva?" tanya Xiaoyan ketika melihatnya. Kemudian Yalao menjawab, "Ya, betul sekali. Namun sayangnya pil ini hanya memanggil pil petir 8 warna. Namun Anda jangan khawatir, Anda memiliki hati bodhisattva di tubuh Anda. Dengan menambahkan pil bodhisattva ini, semua ini akan memungkinkan Anda untuk berhasil menembus ke kelas Banseng," ucap Yalao. Terlihat Xiaoyan sangat senang meskipun kesempatannya memang belum pasti, namun sesuatu yang diberikan oleh Yalao sangatlah membantu dirinya, membuat peningkatan semakin berpeluang banyak untuk mencapai kelas Banseng. "Terima kasih banyak guru," ucap Xiaoyan. Yalao hanya tertawa dan berkata, "Tak perlu mengatakan ini semua, kau adalah muridku, sesuatu yang terbaik untukmu akan kuusahakan sebisaku," ucap Yalao. Kemudian Yalao berkata kembali, "Dan sekarang yang perlu kamu lakukan adalah bermeditasi dengan tenang dan berusaha sebaik mungkin untuk tak mengecewakanku, apalagi waktumu sudah dekat. Jika Anda tidak mencapai kelas Banseng, menaklukkan pemurnian teratai api setan akanlah sia-sia," ucap Yalao. Xiaoyan hanya mengangguk ketika mendengar ini. Kemudian Yalao berkata kembali, "Saat kau bermeditasi, jangan pikirkan apapun masalah Cailin, Xiaoxian, dan Qinlin. Biarlah masalah meningkatkan kekuatan mereka. Biar aku yang atasi. Kekuatan mereka pasti akan meningkat karena mereka bukanlah wanita-wanita biasa," ucap Yalao. "Ya, baiklah guru," ucap Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan memberikan sebuah botol giok yang berisi jiwa Hanpeng. Dia berkata, "Guru, ini adalah jiwa Hanpeng. Anda harus menghadapinya dan menerima ini," ucap Xiaoyan.
Kemudian Xiaoyan bersujud di hadapan Yalau. Cailin yang melihat ini segera ikut bersujud. Dia juga terlihat mengajak Xiao Xiao untuk bersujud. Terlihat Yalau sangat terharu dengan ini. Terlihat Xiao Xiao kemudian berkata pada Yalau, "Guru besar," ucap Xiao Xiao. Yalau yang melihat Xiao Xiao segera menggendongnya. Kemudian dia berkata, "Kalian cepat bangunlah, aku sudah tua dan aku sangat senang dengan kehadiran kalian. Dan jangan pernah berpikir aku akan bunuh diri karena masalah ini. Dengan kehadiran Xiao Xiao, aku bahkan ingin hidup sangat lama," ucap Yalau. Xiaoyan dan Cailin sangat senang ketika mendengar perkataan ini dari Yalau. Kemudian Xiaoyan segera berkata, "Baiklah, saya harus segera melakukan meditasi. Tak akan tahu saya akan berapa lama di meditasi sekarang. Dan selagi menunggu waktu yang lama, saya melakukan meditasi. Anda harus mendengarkan semua arahan guru," ucap Xiaoyan pada Cailin dan yang lain. Terlihat Cailin, Xiao Yixian, dan King Lin mengangguk ketika mendengar pesan dari Xiaoyan. Lalu Yalau dan yang lainnya segera meninggalkan Xiaoyan untuk melakukan meditasi. Waktu sudah berjalan hampir 2 tahun, Xiaoyan masih bermeditasi. Sementara itu, di sisi lain, klan Hun mengalami banyak perubahan selama 2 tahun ini. Beberapa orang yang mengetahui Xiaoyan sedang bermeditasi tak merasakan keanehan di langit. Perlahan mereka menjadi pesimis karena kalau seseorang akan naik ke kelas Banseng, langit di sekitarnya akan berubah cuaca dan secara tidak langsung semua orang akan mengetahuinya. Sementara itu, terlihat Cailin menghampiri Yalau dan memberikan sebuah surat yang dibawa oleh seekor Raja Wali. "Ada apa, Cailin? Apakah ada masalah?" ucap Yalau. "Ini adalah sebuah surat deklarasi perang dari aliansi Sungai yang Mendalam," ucap Cailin. "Apa deklarasi perang?" Yalau terlihat sedikit terkejut ketika mendengar ini. "Setengah bulan dari sekarang, aliansi Sungai Mendalam akan segera tiba di Pavilion Paling Star. Kami akan bertarung dan siapa yang lebih kuat berhak mengambil apa saja yang mereka inginkan. Itulah isi surat tersebut," ucap Cailin. "Mereka benar-benar berani menggertak dan menuju ke sini. Sepertinya Tianming turun langsung dalam masalah perang ini," ucap Yalau. Aliansi Sungai Mendalam telah sepi selama lebih dari setahun ini. Kali ini mereka tiba-tiba mengeluarkan sebuah tantangan pertempuran dan berencana menguasai Pavilion Paling Star kami. Tampaknya mereka memiliki kepercayaan diri dengan kekuatan tempur mereka sekarang. Kita harus berhati-hati," ucap Cailin. Yalau terlihat mengangguk, namun dia sedikit bergumam, "Jika mereka ingin membunuhku, setidaknya mereka harus memiliki 2 banseng untuk menyerang. Apakah mereka sudah memilikinya?" gumam Yalau. Kemudian Yalau berkata, "Panggil semua tetua yang lagi tak sibuk dan kumpulkan mereka dan suruh mereka berjaga-jaga di kota utama untuk sangat berhati-hati menghadapi ancaman kali ini. Dan perintahkan beberapa untuk menyelidiki ahli apa saja yang mereka bawa kali ini," ucap Yalau. "Baiklah, saya akan lakukan." Terlihat Cailin dan yang lain segera bergegas. Terlihat Cailin menyempatkan waktu untuk melihat tempat Xiaoyan. Dia tersenyum dan kepercayaannya muncul di hatinya. Dia percaya Xiaoyan akan segera keluar dari meditasinya dan berhasil naik ke tingkat Banseng. Waktu berlalu, akhirnya perang akan segera dimulai. Terlihat banyak orang sudah bersiap-siap di alun-alun utama. Aliansi Sungai yang Mendalam telah tiba. Terdengar teriakan dari salah satu penatua Pavilion Paling Star. "Yao Chen, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Bagaimana kabar Anda?" Terlihat seseorang yang memimpin pasukan dari Aliansi Sungai Mendalam berkata pada Yalau. "Ah, setan tua Tianming, rupanya Anda masih hidup," ucap Yalau. "Anda jangan bercanda, seseorang yang tinggal jiwa seperti Anda saja bisa dihidupkan kembali, apalagi saya," ucap Tianming. Terlihat kelompok dari Tianming kebanyakan adalah sosok di tingkatan Dojun dan hanya Tianming yang sudah berada di tingkatan Banseng. Pavilion Paling Star Anda dan Aliansi Sungai Mendalam memang sulit untuk berdampingan. Pada akhirnya memang satu-satunya jalan untuk masalah ini adalah peperangan. Namun jika Anda menyerah sekarang, saya akan menarik pasukan saya, ucap Tianming. "Kamu pasti bercanda bukan? Tak ada kata menyerah dalam kamus kami," ucap Cailin. "Ah, kakek peot ini bermaksud merebut setengah wilayah Pavilion Paling Star dan dia berharap kita memberikannya begitu saja. Dasar tidak punya otak," ucap Xiao Yixian.
Mendengar ini, Tianming sedikit terganggu. Kemudian dia berkata, "Diamlah nona-nona cantik, aku tak bicara dengan kalian. Bagaimana Yao Chen, apakah keputusanmu sudah kau ambil?" ucap Tianming. "Tianming, jangan bercanda. Apakah kekuatanmu dan pasukanmu cukup untuk melakukannya?" ucap Yalao. "Berarti kau menolaknya." Terlihat Tianming sangat murka. Kemudian kedua banseng ini segera bertarung di udara satu lawan satu. Kemudian Tianming berkata, "Yao Chen, sepertinya kau harus kubuat sekarat dulu supaya kau bisa mendengarkan kata-kataku," ucap Tianming. Kemudian Tianming segera berteriak, "Dua master, tolong datanglah," ucap Tianming. Terlihat Yalao sangat terkejut ketika mendengar Tianming memanggil dua sosok banseng lainnya. "Yao Chen, saya sudah bilang saya akan datang menghancurkan tempat Anda." Terlihat dua sosok muncul dan diantaranya adalah Guyu. "Bagaimana Yao Chen, apakah Anda menyerah sekarang?" ucap Tianming yang sudah didampingi kedua banseng lainnya dari klan Hun. "Yalao, akan percuma mengakui kekalahan. Aula Jiwa adalah kelompok yang sangat licik. Kita tak akan dibiarkan hidup meskipun kita menyerah," ucap Cailin. "Ah, kau benar sekali. Karena ini sudah jelas masalahnya. Mari kita bertarung melawan mereka sampai mati," ucap Yalao. "Yao Chen, pilihan Anda sangatlah mengecewakan. Sepertinya Pavilion Paling Star akan menjadi medan pertumpahan darah," ucap Tianming. "Ini memang yang aku inginkan. Banyak sekali ahli di sini yang jiwanya bisa dimanfaatkan oleh Aula Jiwa," ucap Guyu. Sementara itu, Yalao berkata, "Serahkan Guyu dan Tianming kepada saya, dan satu orang penatua banseng itu kuserahkan pada kalian bertiga. Dia sepertinya baru naik ke tingkat banseng, kalian takkan terlalu sulit menghadapinya," ucap Yalao. Terlihat Cailin, Xiao Yixian, dan King Lin mengangguk ketika mendengar perintah dari Yalao. Pertarungan pun dimulai. Terlihat Yalao menghadapi dua banseng sekaligus. Meskipun resikonya sangat besar, namun tak ada pilihan lain untuk Yalao. Sedangkan Cailin terlihat segera bergerak. Rupanya banseng yang mereka hadapi adalah seorang Tianjun ketiga dari Aula Jiwa. Qinlin dan Xiao Yixian pun segera bergerak bersama Cailin menyerang Tianjun ketiga secara bersamaan. Sementara itu, di sisi Yalao, Tianming sangat geram. Dia tidak menyangka Yao Chen sangat sombong dengan beranggapan bisa memblokir dua banseng sekaligus. Terlihat sebuah cakar yang sangat besar diarahkan Guyu ke arah Yalao dan serangan Tianming juga segera dilancarkan. Yalao terlihat mengeluarkan semua kemampuannya. Aura Doqi yang muncul dari ketiganya sangat mendominasi pertarungan di alam bintang tersebut.